Menurut Pak Gatot pribadi, sebagai seorang pemilih dan sebagai seorang capres atau cawapres, apakah Jokowi saat ini masih merupakan pilihan terbaik atau tidak? Saat ini Pak Jokowi kinerjanya baik. Saat ini Pak Jokowi kinerjanya baik. Karena ketika Pak Gatot kemudian mengatakan Jokowi adalah yang terbaik, tetapi Pak Gatot masih membuka kemungkinan menjadi seorang capres, ya artinya orang tidak salah kalau kemudian menilai yang menjadi tujuan utama Pak Gatot adalah kekuasaan, bukan berbicara mengenai kebaikan bangsa. Kalau Republik ini manggil dan rakyat menghendaki menjadi presiden, saya siap jadi presiden. Karena itu adalah tugas bagi saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang. Maka saya juga harus punya cadangan. Saya bisa sebagai calon presiden, sebagai wakil presiden, dan sebagai warga negara. Belum tentu 2019 nanti kondisinya bagaimana. Ini sumpah saya sebagai seorang manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saya tidak melaksanakan itu, selesai. Pemerintah membuka seluas-luasnya masukan. DPR juga saya kira juga akan membuka seluas-luasnya masukan-masukan lewat mungkin dengar pendapat. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik. Bagaimanapun kerasnya kritik itu harus diterima sebagai wujud kepedulian agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan-harapan rakyat. Yang misalnya kalau Pak Gatot mengatakan itu sudah baik dilakukan oleh Jokowi, berarti Pak Gatot tidak akan maju. Saya adalah mantan Panglima TNI yang selalu berpikir cadangan, cadangan, dan cadangan. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Tentu dalam negara demokrasi, perbedaan antar individu, perbedaan antar kelompok atau bahkan antar lembaga negara adalah sebuah keniscayaan. Tetapi perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci. Ya kami mengharapkan kehidupan bangsa kita lebih baik lagi. Gitu ya, saya bangkit karena saya telah bersumpah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dari 1945. Ini sumpah saya sebagai seorang manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan atau bahkan saling meniadakan. Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang sama, maka akan menjadi kekuatan yang dinamis, kekuatan untuk mencapai Indonesia maju. Presiden Jokowi dengan pola pikir jangka panjangnya paham benar ketika membuat langkah dan kebijakan yang kerap tidak populer. Pola pikir itu pula yang melandasinya ketika membuat kebijakan-kebijakan yang juga tidak populer sebelumnya. Seorang pemimpin seperti halnya Jokowi yang genap 6 tahun memimpin Republik ini memiliki dua pilihan. Dia bisa berpikir hanya untuk kepentingan sendiri dengan membuat kebijakan populer, meski sebenarnya tidak baik bagi masa depan bangsa. Atau dia tidak peduli dengan diri sendiri dan berani membuat keputusan yang membuatnya dimusuhi sebagian kalangan. Tetapi sejatinya hal itu dilakukan sebagai kebaikan untuk masa depan negeri. Pemimpin hebat adalah pemimpin yang tidak terjebak dalam pragmatisme politik hanya demi popularitas sesaat. Dia akan terus bekerja dan membuat perubahan meskipun orang-orang tidak menyadari dan mencemoohnya. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi membuat keputusan tidak populer dengan pemberian penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada duo nyinyir yang paling kritis terhadap pemerintah, yakni Fachri Hamzah dan Fadly Zon selaku mantan Wakil Ketua DPR. Kali ini, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Presiden Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Amazing, kalau 2F selama ini hanya menyinyiri Presiden Jokowi,
Namun, Gatot Nurmantio ini, pendiri dan presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, secara TSM, terstruktur, sistematis dan masif mempropagandakan secara terang-terangan bahwa Indonesia di tangan Jokowi ibarat kapal yang hendak karam sehingga harus diselamatkan. Nah, kita flashback sejenak. Beberapa waktu lalu, menjelang Pilpres 2019, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika sempat membongkar pengakuan Gatot Nurmantio tentang penilaiannya terhadap Presiden Jokowi saat menjadi Panglima TNI. Yunarto mencecar dengan pertanyaan itu karena saat itu Gatot membuka kemungkinan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2019. Menurut Pak Gatot pribadi, sebagai seorang pemilih dan sebagai seorang capres atau cawapres, apakah Jokowi saat ini masih merupakan pilihan terbaik atau tidak? Karena ketika Pak Gatot kemudian mengatakan Jokowi yang terbaik, tetapi Pak Gatot masih membuka kemungkinan menjadi seorang capres, ya artinya orang tidak salah kalau kemudian menilai yang menjadi tujuan utama Pak Gatot adalah kekuasaan, bukan berbicara mengenai kebaikan bangsa. Yang misalnya kalau Pak Gatot mengatakan itu sudah baik dilakukan oleh Jokowi, berarti Pak Gatot tidak akan maju. Gatot sendiri dalam beberapa kesempatan secara belak-belakan menyatakan diri siap menjadi capres atau cawapres. Kalau Republik ini memanggil dan rakyat menghendaki itu jadi presiden, saya siap jadi presiden. Karena itu adalah tugas bagi saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Suatu saat bisa berubah, maka saya juga harus punya cadangan. Saya bisa sebagai calon presiden, sebagai wakil presiden, dan sebagai warga negara. Belum tentu 2019 nanti kondisinya bagaimana. Yang misalnya kalau Pak Gatot mengatakan itu sudah baik dilakukan oleh Jokowi, berarti Pak Gatot tidak akan maju. Gatot pun akhirnya mengakui bahwa kinerja Jokowi baik. Saat ini Pak Jokowi kinerjanya baik. Saat ini Pak Jokowi kinerjanya baik. Dengan pengakuan itu, terbuktilah dugaan Yunarto bahwa tujuan utama Gatot adalah kekuasaan, bukan demi kebaikan bangsa seperti yang digembar-gemborkan selama ini sebagai alasan. Terbentuknya KAMI belakangan ini dan berbagai manuver yang dilakukan oleh Gatot Nurmantio memperkuat asumsi Yunarto Wijaya ini. Apa yang dipropagandakan KAMI benar-benar sebuah tuduhan yang bukan main-main. Oligarki kekuasaan, proxy war, kapal yang akan karam, dan bla bla bla. Tapi itu tidak menjadi masalah buat Presiden Jokowi. Semakin besar serangan, semakin besar kemenangan Jokowi saat pihak-pihak penyerang itu ternyata mau menerima penghargaan dari tangannya. Tidak heran jika beberapa terakhir ini Gatot pun terlihat lebih nasionalis ketimbang hari-hari sebelumnya. Beberapa hari ini, Gatot Nurmantio seperti sedang melupakan kawan-kawannya di KAMI. Gatot seperti sedang menyiapkan lapangan pacu agar ketika dia menerima bintang Mahaputra, dirinya tidak terlihat berubah menjadi zombie saat tangannya menerima penghargaan dari Presiden Jokowi. Jadi, keputusan tidak populer seorang Presiden Jokowi dengan pemberian penghargaan kepada pihak lawan dan musuh-musuh politiknya tidak semata-mata dilakukan tanpa tujuan yang sebagian besar dari kita jarang bisa memahaminya. Sebagai seorang negarawan sejati, bahwa seburuk dan sekeras apapun kritik, hujatan, caci maki hingga terkadang fitnah yang dialamatkan kepadanya, itu tidak serta membuatnya menganggap sebagai musuh atau lawan yang harus dilibas dan dihancurkan. Namun, terkadang justru perlu diberi penghargaan